Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bacaan Quran kita, yang membaca, yang mendengarkan, mudah-mudahan keduanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan Al-Qur'an sebagai hujjah pembela kita di yaumil qiyamah, pembela kita di padang mahsyar, pembela kita di alam barzah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam, kematian ulama adalah kematian yang memberikan tanda-tanda sebuah akhir daripada kehidupan. Akhir zaman, salah satu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qabdul ulama, meninggalnya para alim ulama. Orang-orang salih diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keharibaannya. Kenapa orang-orang salih banyak yang meninggal? Karena orang-orang salih jangan sampai merasakan jeleknya dunia ini, jangan sampai mendapatkan azabnya dunia ini, dan jangan sampai merasakan sengsaranya hari kiamat. Allah ingin memberikan balasan di alam barzah, di kuburnya dengan segala kenikmatan. Maka disebutlah qabdul ulama, dicabutnya nyawa para alim ulama. Baru kemarin ada Syekh Ali Jabir, hari ini sore tadi ada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, salah satu ulama karismatik di Jakarta, di Tanah Betawi, yaitu bertepat di Majelis Talim Al-Afaf atau di daerah Bukit Duri, Tebet. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi kita, anak kita, dari cucu kita, dari keturunan kita, ada orang-orang salih, ada yang menjadi anak-anak yang menjadi ulama besar, semata-mata untuk menjaga kemurnian, kesuksesan dakwah Nabi SAW untuk melanjutkan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu, kita berdoa. Kalau ada ulama yang meninggal, kita berdoa. Mudah-mudahan dari keturunan kita, Ustadz, tampang saya nggak ada tampang pesantren. Ustadz, tampang saya nggak ada tampang ulama. Ustadz, keturunan saya nggak ada keturunan orang saleh. Jangan seperti itu. Kita tidak tahu. Mungkin nanti Allah berikan, titipkan dari anak kita atau cucu kita orang-orang yang saleh atau orang-orang yang akan meneruskan perjuangan agama ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada orang meninggal, Habib meninggal, ulama meninggal, kita berdoa seperti itu. Berharap dari generasi kita, dari keturunan kita, ada orang-orang yang menjadi ahli agama. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke dalam sebuah tema, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah keistimewaan memuliakan anak yatim piatu. Anak yatim mendapatkan sebuah tempat istimewa baik di Quran maupun di sisi Rasulullah SAW. Ada sebuah kisah, yaitu kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Seorang kisah yang menjadi inspirator untuk kita semua. Siapa namanya, Bu? Namanya sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda ini bukan miliarder. Berbeda dengan Utsman bin Affan. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain yang kaya raya. Seperti Abdurrahman bin Auf. Oh, jauh sekali. Abu Darda ini orang miskin. Orang miskin. Hartanya miskin. Halo? Oke. Saya ulangi lagi. Jadi Abu Darda hartanya boleh miskin, hidupnya boleh miskin, tapi mentalnya mental orang kaya. Mentalnya orang kaya. Mentalnya orang yang suka sedekah. Banyak orang hari ini hidupnya kaya, tapi mentalnya miskin. Kalau sedekah tuh mikir-mikir, takut kurang, takut tidak cukup. Tapi Abu Darda, orang yang miskin, hatinya kaya raya. Masya Allah. Satu ketika Abu Darda menjumpai ada anak kecil yang sedang menangis. Lalu Abu Darda mendatangi anak kecil tersebut. Wahai anak kecil,
Apa gerangan yang membuat engkau menangis? Tanya Abu Darda. Anak kecil tersebut menjawab, wahai sahabat Rasul, aku ini anak yatim piatu. Aku ini nggak punya apa-apa. Aku tadi mengambil satu kurma untuk aku menahan laparku. Sehingga aku ketahuan, aku diomeli oleh pemilik pohon kurma tersebut. Abu Darda yang mendengar keluh kesah anak yatim ini, hanya untuk bertahan hidup dan menyambung nyawanya untuk makan, akhirnya Abu Darda mengatakan, wahai anak yatim, wahai anak kecil, ketahuilah, aku punya satu lapak. Satu perkarangan kecil yang di atasnya terdapat 2 atau 3 pohon kurma. Maka satu perkarangan yang kecil itu milik saya, aku wakafkan untukmu. Aku beri untukmu. Anak kecil tersebut senang karena diberikan lahan yang meskipun tidak besar, tapi ada pohon kurmanya untuk dimakan. Seketika Rasulullah SAW lewat, bertemu dengan Abu Darda dan anak yatim tersebut. Sampai akhirnya Rasul tersenyum. Rasul itu kalau senyum indah, Bu. Ya. Rasul itu kalau senyum tuh menarik, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Rasul itu tersenyum mendengar jawaban anak kecil tersebut bahwasanya dia bergembira Abu Darda memberikan hartanya. Rasul tanya, Abu Darda, betul engkau mewakafkan perkarangan kecilmu untuk anak yatim? Iya ya Rasul. Engkau nggak pikir dulu Abu Darda, engkau tidak cukup dengan harta tapi kau berikan kepada orang lain. Bagaimana di anak istrimu? Apa jawaban Abu Darda, ya Rasul? Kalau anakku merengek-merengek, nangis, minta sesuatu, dia masih punya bapak. Dia masih punya aku. Kalau istriku minta segala sesuatu, dia masih punya seorang suami yang mampu bekerja untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Sedangkan anak yatim ini tidak punya siapapun ya Rasul. Dia tidak memiliki apapun. Siapa lagi yang ingin memberikan harta kepada dia? Maka aku wakafkan ya Rasul, tanahku yang sedikit ini untuk anak kecil tersebut. Turunlah ayat, wa may yuqridullaha qardhan hasanan fayudha'ifu lahu. Surat Al-Hadid. Siapa orang yang mau berhutang? Allah menggunakan bahasa di Quran ini cakep sekali, Bu. Siapa orang yang ingin berhutang denganku? Bayangin, kalau kita hutang sama manusia, ini berhutang sama Allah. Fayudha'ifu lahu. Allah akan melipat gandakan. Masya Allah. Abu Darda yang miskin, dia relakan hartanya untuk anak yatim tersebut, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya. Siapa yang ingin berhutang denganku, maka aku lipat gandakan. Artinya, anak yatim itu tidak memiliki siapa-siapa, dia perlu perantara, yaitu orang-orang yang dermawan. Di sini Abu Darda yang mau berhutang dengan Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi di sini kita ambil tarik kesimpulan. Untuk mencintai anak yatim, untuk rajin bersedekah, untuk menjadi seorang yang dermawan, tidak perlu menjadi orang kaya raya. Ketika kita punya harta, ingat, dari harta kita 2,5%-nya ada milik orang. Ketika kita punya gaji, ingat, dari gaji kita, entahkah UMR, UMP, apapun itu namanya, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Ada namanya zakat profesi, ada yang namanya zakat penghasilan. Masya Allah. Ustadz, saya emang nggak pernah kenal itu Ustadz. Kenalnya apa? Tahunya zakat fitrah doang Ustadz. Itu juga setahun sekali. Bayarnya 3,5 liter beras atau uang 50.000 Ustadz. Jangan lupakan ada hak orang lain. Lihat Abu Darda. Tidak kaya. Punya harta sedikit, tapi dia tahu dia mewakafkan hartanya untuk anak yatim. Jadi yang pertama, siapapun orang yang ingin berhutang dengan Allah dengan hartanya, maka Allah akan ganti hutangnya itu dengan lipat ganda.
Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, saya yang mendengarkan ini semua menjadi orang-orang yang hatinya dermawan untuk menolong sesama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa manfaat orang-orang yang mencintai anak yatim? Masya Allah, ini indah sekali hadisnya. Kata Nabi SAW, anak wa kafilul yatim kal hataini fil jannah. Lihat ke layar Bu, boleh Bapak? Kata Nabi SAW, aku bersama orang-orang yang mencintai anak yatim seperti ini di surga. Rasul mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Aku bersama orang-orang yang mencintai anak yatim seperti ini gambarannya. Artinya jari telunjuk dan jari tengah itu berdekatan. Orang-orang yang mencintai anak yatim nanti hidupnya bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ustadz? Karena Rasul pun abal yatama. Rasul adalah bapaknya para anak yatim. Rasul merasakan bagaimana perihnya menjadi anak yatim. Kalau ada hari ini anak yatim, Rasul pun sama merasakan bagaimana perihnya menjadi anak yatim. Tidak punya ibu, tidak punya bapak. Maka Rasul memberikan jaminan bagi orang-orang yang mencintai anak yatim, yaitu adalah surga berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, nikmat sekali. Jadi Bapak dan Ibu, boleh kita beli mobil, nggak salah Bu. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, tidak salah. Tapi ketika kita sudah memiliki itu semua, yuk tengok ke kiri rumah ibu, tengok ke kanan rumah ibu, tengok ke depan rumah ibu, tengok ke belakang rumah ibu, masih adakah anak yatim yang menjerit kelaparan? Masihkah ada anak yatim yang susah untuk belajar? Masihkah ada anak yatim yang masih kurang di bawah rata-rata standar orang hidup? Masya Allah. Ini kadang-kadang salah Bu. Santunan anak yatim. Nah, ini sering nih terjadi di masyarakat kita. Santunan anak yatim piatu. Santunannya setahun sekali. Setahun sekali juga dapatnya cepek. Dapatnya cepek 100.000. Satu orang, satu kepala. Emang itu anak yatim makannya setahun sekali? Jangan dong. Kalau bisa santunannya jangan setahun sekali. Tapi bagaimana santunannya sebulan sekali? Nggak perlu banyak anak yatim, tapi ada satu anak yatim yang kita pegang. Contoh misalkan ada tetangga kita anak yatim, kita bilang kepada keluarganya, Dek, Bapak atau Ibu yang mengurus anak yatim ini, tolong berikan saya ladang pahala. Saya ingin memberikan setiap bulan 300.000 dari gaji saya untuk anak yatim tersebut. Masya Allah. Ngasih setahun sekali, judulnya keren. Di panggung, santunan bersama anak yatim. Memperingati Muharram Nabi. Emang anak yatim makannya setahun sekali? Kan makannya nggak setahun sekali. Ayo dong. Ya. Maka itu berapa banyak ulama yang memformulasikan. Ibadah haji cukup sekali saja. Ibadah umroh cukup sekali saja. Kenapa? Ada ibadah yang nilainya jauh lebih besar, yaitu adalah menolong orang lain, apalagi saudaramu, di tetanggamu, sekelilingmu. Ada orang haji bertahun-tahun, sekeluarga mengeluarkan uang banyak. Kata ulama jangan dong seperti itu, boleh. Cuma jangan sampai orang tetanggamu ada satu orang yang kelaparan. Maka itu almarhum Kiai Haji Ali Mustafa Yakub punya buku namanya Haji Pengabdi Setan. Wah, itu orang-orang yang hajinya karena hawa nafsu dan ingin mendapatkan gelar semata. Kita punya uang, tengoklah kanan kiri kita. Adakah anak yatim? Kenapa itu? Kita samperi anak yatim, kita deketi anak yatim. Itu ladang surga, Bu. Kadang-kadang anak kita ini lebih miris sekali. Anak kita punya bapak, punya ibu, punya teman-teman anak yatim. Anak kita jajan, makan enak,
Di samping anak yatim. Anak yatim cuma meler aja ngeliatin doang. Pengen sekali beli itu. Anak kita nggak pernah diajarin bagaimana pengen berbagi. Namanya juga anak-anak. Maka itu dulu saya punya pendidikan, almarhum bapak saya pernah mengajarkan. Kalau kamu makan enak, makanlah di dalam rumah. Makanlah di dalam rumah. Khawatir. Kalau kamu makan enak di luar, lalu ada anak yatim tetangga kita yang melihat, dia pengen, dan dia gak mampu membelinya. Lebih baik makannya di dalam rumah. Kalau kamu mau makan enak, di samping kamu ada anak yatim, kalau mau kamu belikan juga. Masya Allah, ini ajaran luar biasa sekali didikannya. Ya, Allah yarham almarhum bapak saya. Jadi bapak dan ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, penting mengajarkan rasa. Oh, ngaji rasa. Coba dong menjadi anak yatim sekali-kali. Bagaimana? Masya Allah, susahnya, sulitnya. Ayo kita tengok. Itu yang kedua. Jaminannya adalah surga. Yang pertama, jaminannya dilipat gandakan. Yang kedua, jaminannya surga. Dan yang ketiga, terbebas daripada murkanya Allah. Mari, Bapak dan Ibu mungkin sudah hafal surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Artinya apa, Bu? Tahu nggak? Apakah engkau tidak memperhatikan? Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mendustakan agama? Nah, kalau pikiran kita, orang yang mendustakan agama mungkin nggak sholat, mungkin nggak berpuasa, mungkin menistakan Quran, mungkin menistakan syariat, tapi bukan. Allah katakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau membagi makanan kepada fakir miskin. Jadi orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak mau membagi makanannya kepada fakir miskin, itulah the real pendusta agama. Masya Allah. Jadi pendusta agama adalah orang-orang yang tidak mau berbagi. Tidak mau mencintai anak yatim. Tidak empati dengan lingkungan. Tidak empati dengan segalanya. Cuek, hidup mau sendirinya aja. Yang penting perut gua kenyang. Yang penting dahaga gua nggak kering. Yang penting dompet gua tebal. Dia lupa. Ada orang-orang yang membutuhkan. Ada orang-orang yang butuh dengan pertolongan kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup, ya, simak hadis ini, dengarkan hadis ini, indah sekali hadis ini. Apa hadisnya yang berbunyi? Wallahu fi auni abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah akan datang selama hambanya menolong hamba yang lain. Jadi ketika kita menolong orang lain, nanti pertolongan Allah akan datang kepada kita. Tapi ketika kita tidak menolong orang lain, jangan berharap dong, jangan mimpi dong kalau kita bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mudah-mudahan yang mendengarkan kajian ini hatinya dilunakkan menjadi hati yang dermawan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kadang-kadang begini, ntar aja Pak Ustadz, kalau saya udah jadi PNS, kalau saya udah kaya raya, ntar sedekahnya. Miskin aja pelit, apalagi kaya. Kayak begitu, jangan. Sedekah itu nggak nunggu menjadi orang kaya. Semampunya, mampu 2.000 silakan. Apalagi tadi Jumatan ini. Masya Allah 2.000 pada ngumpul 2.000. Ya. Yang 100.000 mana? Yang 100.000 masuknya kafe. Yang 100.000 masuknya minimarket. Yang 100.000 masuknya ke mana? Restoran. Kapan masuk ke masjid? Yang ke masjid yang bawa kayak golok atau yang 2.000 warnanya abu-abu. Yang warna merah pakai peci hitam, masuknya ke mana, Bu? Masuknya ke minimarket. Ya. Tapi nggak apa-apa. Bertahan. Tapi jangan 2.000 terus dong. Naikkan standarnya. Dari 2.000 goceng. Nah, jadi goceng. Ya. Dari goceng berlatih lagi 10.000. Kadang-kadang kan kita
ngenes sekali. Buat beli rokok 25.000, infaknya 2.000, itu juga lecek lagi 2.000-nya. Dicari yang paling jelek itu 2.000. Jangan ya. Jadi sama-sama kita melatih diri. Insya Allah dari kajian ini kita menjadi orang-orang yang tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat Isya, jangan lupa makan yang tepat waktu, makan yang banyak, penuh dengan doa, penuh berzikir. Konsultasi agama bisa melalui WA, tanya jawab bisa melalui WA saya atau Ustadz Roziki yang tertera di flyer pengumuman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa berjumpa lagi esok dalam kajian yang sama sehabis maghrib. Kurang lebihnya itu saja. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada tuh mainnya udah nggak kontrol. Wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.